Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel saya Nick Darusman. Kali ini kita akan belajar Excel dari nol untuk pemula. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginput data, memformat data, menggunakan formula atau rumus, mengubah tabel menjadi grafik, sampai dengan cara print data secara tepat dan benar. Nah, nantinya akan ada beberapa video sequel Excel pemula dan ini yang pertama, level 1. Nah, nantinya akan ada level 2, level 3, dan seterusnya. Nah, video-video selanjutnya tersebut saya akan post di link yang ada di deskripsi. Jadi, kalau kalian cari yang level 2 bisa langsung saja ke deskripsi. Nah, di sini juga saya akan membuat timestamp, mengubah video menjadi beberapa segmen. Nah, jika kalian ingin ke segmen tertentu, kalian bisa langsung saja pilih segmen yang ada di video. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke tutorial Excel pemula level 1. Nah, jika kalian lihat pada layar kalian, di sini ada yang dinamakan dengan taskbar Microsoft Excel. Nah, sebagai informasi, saya menggunakan Microsoft Excel versi 2019 dengan OS macOS. Jika kalian menggunakan Excel versi lain atau OS-nya Windows, itu juga bisa mengikuti tutorial ini, sama saja. Nah, kita langsung saja kita lihat fitur-fitur yang ada pada taskbar Excel ini. Nah, yang pertama itu ada recent. Nah, recent di bawahnya terdapat beberapa file berurutan dari bawah ke atas. Nah, yang atas ini adalah file terakhir yang saya buka atau saya kerjakan. Nah, misalkan saya ingin menaikkan file yang lain karena saya nggak penting. Nah, itu bisa saja caranya tinggal mempin file yang saya ingin naikkan. Nah, ini contohnya ada simbol pin di sini. Kita klik saja simbol pin. Nah, sehingga file yang saya pin itu naik ke atas. Nah, file yang saya pin juga bisa kita lihat di menu pin. Nah, misalkan saya sudah tidak memerlukan file ini, saya bisa mengunpinnya dengan cara menekan tombol pin yang tadi, unpin. Kita tekan saja, nah filenya akan hilang. Nah, misalkan kita lihat di atas taskbar itu ada beberapa templates, ada 6 templates. Nah, jika kalian ingin melihat lebih dari 6 templates, kalian bisa ke sudut kanan atas itu ada more templates, klik saja. Nah, sudah muncul beberapa templates ya. Di sini kita lihat ada beberapa templates. Nah, templates ini berbeda temanya, fungsinya. Nah, kita lihat yang contohnya manage my money. Nah, templatesnya berupa pie chart, sedangkan file budget itu berupa grafik batang. Jadi, kalian memilih templates ini berdasarkan fungsi dan kegunaannya pada tabel. Jadi, kalian bisa pilih mana aja sesuai fungsinya. Nah, kita kembali. Nah, untuk memulai project Excel, kita bisa memilih blank workbook. Lalu kita ke sudut kanan bawah itu ada tombol create. Nah, itu kalian bisa tekan create untuk memulai project Excel kalian. Atau kita bisa langsung saja ke blank workbook ini dengan double klik. Nah, kita double klik saja. Nah, kita sudah masuk untuk mengerjakan project kita di Excel. Nah, apa yang terlihat pada layar ini dinamakan dengan workbook atau buku kerja. Nah, pada workbook ini ada beberapa fitur. Nah, yang pertama-tama ini ada beberapa tab ya. Tab Home, Insert, Draw, Page Layout, Formula, Data, Review, View. Nah, di bawah tab tersebut contohnya Home, ini ada yang dinamakan dengan ribbon. Nah, ini semuanya adalah ribbon. Nah, di ribbon ini terdiri dari beberapa grup, dipisahkan oleh garis lurus yang ini. Nah, contohnya ini adalah grup Edit, grup Font, ini grup Text Position, nah ini grup Wrap and Match. Begitu juga kita pilih tab Insert. Nah, di bawahnya ada ribbon dan terdiri dari beberapa grup juga. Nah, selanjutnya jika kita lihat pada workbook itu ada huruf dan angka. Nah, huruf di sini mewakili kolom. Nah, misalkan saya klik di D ini namanya kolom D. Jika saya scroll down ke bawah, ini akan ada beberapa kolom sampai ribuan. Nah, misalkan saya klik di
angka 5. Nah, angka itu mewakili baris atau orang sering bilangnya row. Nah, saya klik di 5, ini adalah row kelima. Nah, jika saya scroll ke samping, nah ini akan banyak row ya, ribuan juga. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan sel. Nah, sel ini contohnya ini saya klik di sini. Nah, garis hijau kotak ini yang dinamakan dengan sel. Nah, sel ini namanya bisa kita lihat di name box yang ada di atas kanan. Nah, ini kita lihat nama selnya adalah D6. Nah, D6 ini artinya adalah sel ini merupakan bagian dari kolom D dan baris atau row 6. Nah, selain sel ada yang dinamakan dengan ring. Nah, misalkan saya highlight begini. Nah, ini adalah ring. Ring itu terdiri dari beberapa sel. Nah, kita lihat di sini ring dimulai dari sel D6 sampai dengan sel H15. Nah, selanjutnya kita bisa menzoom atau memperbesar tampilan sel-sel yang ada di workbook. Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama, kita bisa pilih ke tab view. Nah, pada ribbon view di bawah itu ada group zoom. Nah, kita lihat ini posisi awal itu skalanya 100%. Saya bisa memperbesar. Contohnya diklik di sini, kita pilih saja yang 150%. Nah, dia akan lebih besar tampilan sel-selnya. Atau kita bisa ke sudut kanan bawah, itu ada slider. Nah, slider ini bisa kita geser, arah ke minus itu zoom out atau memperkecil, arah plus itu adalah zoom in, memperbesar. Nah, contohnya saya geser ke arah minus. Nah, ini zoom out, memperkecil. Saya geser ke plus, nah ini memperbesar. Nah, gitu. Terus sel-sel ini, misalkan saya klik di B3. Nah, ini selnya bisa saya geser posisinya. Nah, caranya dengan menekan tombol tab pada keyboard. Nah, kita tekan saja tab. Nah, ini akan geser ke kanan. Kalau ingin berbalik ke kiri, itu kita bisa tekan shift tab. Nah, dia akan bergeser ke kiri. Untuk ke bawah, kita bisa menekan enter. Nah, dia akan pindah ke bawah. Untuk balik ke atas, kita bisa tekan shift enter, maka akan balik ke atas, ke teman-teman. Atau kita juga bisa menekan tombol tanda arah pada keyboard kita. Nah, contohnya ini saya geser ke kanan, nah kita tekan tombol arah kanan. Saya geser ke kiri, tombol arah kiri. Geser ke bawah, tombol arah bawah. Geser ke atas, tombol arah atas. Oke, kita balik. Nah, selanjutnya jika kita perhatikan pada sudut kiri bawah itu ada yang namanya worksheet. Nah, ini. Ya, kita lihat worksheet ini namanya Excel 1 ya. Nah, ini bisa saya rubah namanya. Contohnya ini kita double klik saja. Begini. Nah, kita rubah menjadi contohnya tes. Nah, saya bisa merename atau mengubah nama worksheet-nya. Nah, worksheet ini juga bisa saya tambah menjadi 2 atau 3. Caranya tinggal ke sebelah tab worksheet-nya itu ada tanda plus, new sheet. Nah, kita tekan saja. Nah, menjadi 2, 3. Nah, sheet ini juga saya bisa rename namanya. Contohnya double klik di sini. Kita tekan tes 1. Nah, selanjutnya kita ketik contohnya tes 2. Nah, begini. Nah, saya sudah merubah nama dari 3 worksheet. Nah, saya juga bisa memberi warna atau color pada tab-tab worksheet ini. Nah, ini contohnya. Nah, tinggal klik kanan di tab worksheet-nya, lalu pilih tab color. Nah, kita pilih saja warna yang diinginkan. Nah, ini contohnya hijau. Nah, ini sebelahnya coklat ya. Nah, sebelahnya lagi saya pilih contohnya kuning. Nah, saya sudah memberi warna pada tab-tab worksheet-nya. Nah, jika kita ketik di sini, nah ini adalah worksheet pertama, worksheet kedua, dan worksheet ketiga. Nah, kita balik ke worksheet pertama itu tes. Nah, di sini.
Nah, selanjutnya saya akan coba memasukkan data. Nah, saya akan menginput data. Yang pertama itu adalah nomor. Yang kedua adalah film ya. Film. Yang ketiga itu penonton. Yang keempat itu produksi. Yang kelima itu adalah pendapatan total. Yang keenam pendapatan luar negeri. Ketujuh pendapatan dalam negeri. Nah, yang terakhir itu tahun. Nah, saya sudah menginput beberapa data teks pada sel-sel yang saya pilih. Nah, kita lihat di sini data-datanya masih kurang rapi. Nah, contohnya yang di kolom E, ya, di sel E1. Nah, ini kita lihat teksnya overlap dari kolomnya. Nah, ini bisa kita rapikan. Caranya ada dua. Nah, yang pertama kita klik saja kolom E. Ini kita bisa geser. Nah, sehingga teksnya terlihat keseluruhan. Atau cara yang kedua, kita bisa ke kolom E. Ke sebelahnya itu ada tanda yang begini. Kita double klik aja. Nah, gini kita double klik. Nah, maka kolomnya otomatis menyesuaikan panjang dari teksnya gitu. Nah, ini juga kita bisa, ini overlap ya, juga kita bisa lebarkan dengan double klik. Nah, ini juga overlap, kita double klik saja. Nah, sudah. Ini sudah rapi dan di sini saya bisa merubah fontnya. Contohnya ini awal kali beri saya rubah menjadi El Nile. Nah, berubah fontnya juga saya bisa memperbesar menjadi 20. Nah, ini terlalu besar, saya kecilkan lagi, contohnya 10. Nah, gini. Saya juga bisa memberi warna. Nah, ini memberi warna, kita highlight saja tulisan di sel yang kita ingin rubah warna. Nih, kita rubah warna hijau contohnya. Nah, ini juga bisa kita selnya kita beri warna, contohnya warna kuning. Nah, begini. Nah, ini misalkan kita ingin balik ke editan sebelumnya, kita bisa pilih undo di atas, kita undo. Atau kalian bisa juga menekan Ctrl Z. Nah, Ctrl Z. Nah, balik ke editan sebelumnya, gitu teman-teman. Nah, untuk seterusnya saya akan menginput beberapa data di bawah header row yang ini. Nah, ini saya akan skip, jadi langsung menampilkan data tersebut. Nah, kita langsung saja. Nah, kita sudah ke data yang lengkap. Nah, data-data ini saya dapatkan dari internet, cuman saya rubah sedikit untuk mempermudah pembelajaran kali ini. Nah, kalau kita lihat data-data ini, datanya masih kurang rapi ya, teman-teman. Ini kita bisa rapikan lagi. Nah, contohnya kita lihat ini sel B2. Nah, ini kita lihat teksnya overlap yang Warkop DKI ribbon. Nah, ini sampai di sini overlap. Nah, ini kita bisa rapikan dengan membuat dua baris. Nah, itu gimana caranya? Kita langsung saja ke home. Nah, di ribbonnya itu ada grup warp and match. Nah, kita pilih yang warp text. Nah, kita klik saja. Nah, sehingga teks yang di sel B2 ini menjadi dua baris, lebih rapi. Teksnya terlihat keseluruhan. Nah, di sini juga ada yang overlap ya. Ini satu, ini lagi, dan ini juga. Nah, ini kita bisa langsung sekaligus me-warp text beberapa sel. Nah, ini kita highlight sel-sel yang ingin kita warp text. Nah, langsung saja ke warp text-nya lagi. Nah, kita sudah me-warp text beberapa sel. Nah, ini sudah warp text, sudah, dan sudah. Gitu. Nah, ini juga kita lihat, ini juga overlap ya. Seperti ini overlap. Ini kita highlight, langsung kita warp text. Nah, menjadi dua baris yang teks yang overlap. Terus kita lihat di sini juga ada yang overlap. Kita langsung saja warp text. Nah, begini. Ini juga kita bisa langsung warp text. Nah, jadi dua baris. Nah, cuman di sini kita lihat ini posisinya ada yang di bawah, ada yang di atas, kurang rapi. Jadi kita bisa lebih rapikan, kita ketengahkan ya di barisnya. Nah, ini kita pilih yang
di grup position ya, position text di ribbon home ini ada middle align. Nah, kita klik saja middle align ini. Nah, sehingga semuanya lebih rapi ke tengah. Header row-nya, teksnya menjadi ke tengah posisinya. Nah, ini kita bisa lebih rapikan lagi dengan klik center ya, center text. Teksnya kita center. Nah, kita klik saja. Nah, menjadi ke tengah. Jadi teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat di sini total pendapatan luar negeri, dalam negeri itu masih berupa angka biasa. Kita ingin menampilkan rupiah di sini. Nah, ini kita bisa ubah. Nah, kita klik saja contohnya sel E2. Nah, ini kita langsung saja di ribbon home langsung ke grup yang currency di sini. Nah, ini grup ini caranya ada dua. Cara pertama kita bisa pilih di sini yang currency ya. Nah, ini currency. Nah, ini cuman masih ADR. Kita pengen rupiah, lambang rupiah. Nah, kita bisa ganti. Bisa langsung ke more number format. Kita klik. Nah, di sini ada simbol yang masih ADR. Nah, ADR ini kita ganti dengan lambang rupiah. Nah, caranya kita klik yang tanda panah ini. Nah, kita scroll down ke bawah sampai dapat simbol rupiah. Kita scroll down terus. Nah, kita lihat di R. Nah, ini ya. RP Indonesian. Nah, kita klik. Kita OK. Nah, berubah menjadi rupiah. Atau kita juga bisa langsung ke grup currency tadi. Ada lambang koin di sini, uang. Nah, sebelahnya ada panah, klik saja tanda panah. Nah, kita lihat di sini belum ada rupiah ya. Belum ada mata uang rupiah. Nah, kita kalau tidak ada bisa langsung ke more accounting formats. Kita klik saja. Nah, sama seperti tadi, di simbol ini kita ganti ADR dengan simbol rupiah. Kita scroll down sampai dapat rupiah. Nah, ini ya, RP Indonesia. Ya, kita klik, pilih, OK. Nah, sama, berubah jadi rupiah. Atau kalian bisa langsung semua rank, sel langsung pilih semuanya yang ingin dirubah, langsung seperti tadi, marketing formats, langsung ganti rupiah. Ini ya, kita pilih, OK. Nah, berubah menjadi rupiah semuanya. Nah, atau kita bisa mengubahnya langsung dua kolom. Nah, seperti ini. Ini juga kita rubah ke rupiah. Langsung sama seperti tadi. Nah, ini kita ganti scroll down sampai dapat rupiah. Nah, ini rupiah Indonesian, oke. Nah, berubah menjadi rupiah langsung sekaligus dua kolom. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan coba memasukkan perhitungan atau rumus. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita beri contoh. Nah, untuk memulai rumus atau perhitungan matematika, kita perlu memulainya dengan sama dengan. Nah, ini contohnya sama dengan. Kita ingin memasukkan 5 kali 5 contohnya. Nah, kita masukkan 5 dikali 5 dikali 5. Gini ya. Nah, ini kita sama dengan saja. Nah, menjadi 25. Seperti kalkulator. Nah, apa yang tampil di sini ini adalah hasil perkaliannya. Sedangkan yang tampil di formula bar itu adalah rumusnya. Sama dengan 5 kali 5. Begitu. Atau kita pilih sel yang lain, J7. Kita ke formula bar. Kita langsung masukkan rumus seperti tadi. Sama dengan 5 dikali 5. Nah, di sini saya memulai rumus dari formula bar. Nah, kita enter. Nah, langsung di sini tampilannya 25. Gitu, teman-teman. Nah, kita hapus saja. Nah, di sini saya akan memasukkan atau menambahkan satu kolom sebelum pendapatan dalam negeri. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal pilih kolom G. Kita klik kanan, terus kita pilih insert. Nah, otomatis akan tertambah kolom di sebelahnya. Yang tadi kolom G, pendapatan dalam negeri, berubah menjadi kolom H. Itu teman-teman. Nah, di sini kita masukkan judul, contohnya efisiensi ya. Nah, saya akan mencari efisiensi dari pendapatan luar negeri dengan pendapatan total.
Nah, rumus efisiensi itu adalah pendapatan luar negeri dibagi pendapatan total. Nah, ini saya akan perhitungkan dengan memasukkan rumus. Ingat, diawali dengan sama dengan. Nah, kita sama dengan, lalu pendapatan luar negeri F2, kita beri simbol garis miring sebagai bagi, dibagi dengan pendapatan total E2. Nah, begini rumusnya. Langsung kita enter. Nah, di sini kita masih RP0. Kita ingin menampilkan angka desimal, beberapa angka di belakang koma. Nah, ini kita bisa langsung ke grup currency tadi. Nah, ini ada increase desimal. Nah, perhatikan kursor. Nah, ini kita klik saja untuk memunculkan angka di belakang koma. Ini kita klik 1. Nah, masih 0,0. Kita klik lagi. Nah, sudah ada 0,04. Nah, ini kita sudah dapat 0,04, tetapi ini masih dalam satuan rupiah. Seharusnya efisiensi dalam satuan persen. Nah, kita rubah ke persen. Caranya kita lagi ke grup currency, pilih yang icon persen, persen style. Kita klik saja. Nah, berubah menjadi 4%. Nah, ini untuk mencari baris yang lain persennya, kita nggak perlu mencari satu persatu. Kita tinggal klik sel yang sudah ada hasil persennya 4%, kita bisa seret ke bawah. Nah, ini sudut, ada tanda plus di sudut ini. Kita tahan, klik kiri, langsung seret ke bawah. Nah, sehingga memunculkan hasil persen yang lainnya. Nah, hasil-hasil ini sesuai dengan penurunan rumusnya. Contohnya, di sini yang sudah cari dari awal, ini adalah rumusnya F2 dibagi E2. Nah, begitupun yang bawahnya. Kita lihat rumusnya, otomatis dia ke bawah. F3 dibagi dengan E3. Nah, begitupun yang bawah juga. Kita lihat. Nah, otomatis rumusnya disesuaikan sama barisnya. F4 dibagi dengan 4. Nah, kita lihat yang terakhir. Nah, sesuai ya barisnya. F11 dibagi dengan E11. Itu teman-teman. Jadi kita tidak perlu mencari satu persatu, tinggal drag ke bawah, muncul hasilnya sesuai rumus yang ada di atasnya. Nah, ini kita rapikan begini. Oke, sekarang saya ingin mencari total. Yang pertama saya ingin mencari total dari pendapatan total. Nah, ini kita tinggal di sini kita masukkan input text total. Nah, untuk mencari total ada dua cara. Yang pertama manual, kita tambahkan satu persatu dari ke-10 pendapatan total ini. Nah, ini caranya sama dengan, nah kita klik satu persatu selnya yang ingin kita total. Yang pertama E2 ya. Nah, terus kita pilih lambang icon tambah. Nah, kita klik, tekan saja tambah. Klik lagi sel yang di bawahnya. Tambah lagi, sel di bawahnya, tambah lagi, seterusnya begini, tambah, nah tambah, jadi satu persatu sel kita tambah untuk mencari total dari pendapatan total. Nah, sudah semuanya sudah terpilih ya, sel yang ingin kita total, begini. Nah, ini tinggal kita enter. Nah, sehingga kita mendapatkan totalnya. Nah, ini masih dalam angka biasa, kita rubah lagi ke bentuk rupiah. Nah, sama seperti tadi, kita ganti, kita pilih yang rupiah. Nah, ini ya. Oke. Nah, berubah menjadi rupiah. Itu cara pertama, manual. Nah, ini adalah cara manual untuk mentotalkan pendapatan total. Nah, cara yang kedua, nah ini kita masukkan dulu. Nah, cara yang kedua kita bisa memakai formula. Formulanya itu ada di tab formulas ya, yang ini, formulas, kita klik saja. Nah, pada ribbon formula ini ada beberapa formula. Dari AutoSum sampai Mar function. Nah, kita untuk mentotal itu pakai sum penjumlahan, jadi kita pilih yang formula AutoSum.
Nah, di lambang AutoSum ini ada tanda panah, kita klik saja tanda panah itu untuk memilih formula yang kita inginkan. Nah, untuk total kita memakai formula sum. Kita pilih saja, klik. Nah, sudah memilih formula sum, lalu kita highlight sel-sel yang ingin kita total. Nah, ini sudah sel-sel yang ingin kita total. Nah, ini sudah tertera ya rumusnya. Sum ini adalah total penjumlahan. E2 adalah sel yang pertama sampai E11, sel yang terakhir. Jadi E2 sampai E11 sesuai di formula barnya. Nah, ini tinggal kita tekan enter. Nah, jadi tampil hasilnya. Ini kita rubah saja ke rupiah. Nah, kita scroll down seperti tadi. Nah, sudah dapat, kita oke. Nah, hasil total yang di bawah sama yang di atas itu sama, cuman cara yang berbeda. Yang di bawah pakai formula, sedangkan yang di atas itu pakai penjumlahan biasa, satu persatu. Nah, tentu yang formula lebih efisien. Jadi kita pakai yang formula, yang manual kita hapus saja. Nah, ini kita bisa delete row. Kita klik kanan di sini, lalu pilih delete. Itu untuk mendelete baris atau row. Nah, sudah. Sekarang saya ingin mencari total pendapatan luar negeri. Nah, ini saya tidak perlu seperti tadi carinya, menjumlahkan satu persatu atau memakai rumus. Saya tinggal klik yang total dari pendapatan total, selnya, lalu di sini ada tanda plus gini di sudut, tahan, klik bagian kiri, tarik ke sebelah begini. Nah, tarik ke kanan, nah akan memunculkan total dari pendapatan luar negeri. Nah, ini totalnya. Jadi kita tidak perlu cari seperti tadi satu persatu. Hasil sel total sebelumnya bisa kita geser ke samping sehingga mendapatkan total kolom di sebelahnya. Nah, ini kita buktikan benar nggak totalnya berdasarkan ini. Nah, ini kita bisa ke formula bar. Kita klik saja di formula. Nah, ini ya. F2 yang ini ke F11. Nah, ini. Jadi mentotalkan dari kolom F2 ke F11. Jadi gampang ya. Tinggal kita seret saja ke sebelah, sudah dapat total yang kolom F ini. Atau kita juga bisa mengcopy total yang di kolom F ini ke kolom H. Nah, ini otomatis akan menjumlahkan sel-sel yang ada di kolom H. Nah, ini kita paste. Nah, sudah. Nah, ini adalah jumlah total dari pendapatan luar negeri. Dalam negeri ya, sorry. Pendapatan dalam negeri. Nah, kita buktikan. Nah, ini dari H2 sampai H11. Nah, kita lihat ini H2 sampai H11 ditotalkan. Jadi sesuai. Nah, gitu. Jadi caranya ada dua. Bisa kita seret ke sebelah begini. Ataupun bisa kita copy dari sini ke sini. Gitu teman-teman. Mudah ya. Oke, total kita sudah dapat. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata. Nah, rata-rata saya masukkan saja input rata ya. Nah, saya klik sel. Nah, di sini akan hasil sel untuk menghasilkan rata-rata di sini ya, sel ini. Nah, kita langsung saja sama seperti total, kita langsung ke tab formula. Nah, ini di sini sama seperti tadi, kita pilih yang auto sum, tetapi kita tidak memilih yang sum, tetapi average, rata-rata. Nah, sini sudah masukkan rumus, lalu kita highlight sel-sel yang ingin kita rata-rata. Nah, sampai sini ya. Dari E2 sampai E11. Nah, kita enter saja. Nah, sudah kita dapatkan rata-ratanya begini. Nah, ini masih angka biasa. Kita rubah dulu ke rupiah ya. Nah, sama seperti tadi, ke ribbon home, ke currency. Langsung saja kita pilih yang rupiah. Nah, Indonesian, lalu di OK-kan. Nah, kita sudah dapat angka rata-ratanya. Nah, ini kita lihat rata-rata berbeda sama total ya. Nah, berbeda karena dia berbeda rumus. Kalau total kita menjumlahkan
dari semua sel yang kita highlight. Kalau rata-rata itu dirata-ratakan. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini juga saya bisa pindahkan rumusnya ke pendapatan luar negeri. Caranya kita bisa tahan di sini, di sudut, klik kiri tahan, lalu tarik ke sebelah. Nah, kita dapatkan rata-rata untuk pendapatan luar negeri. Nah, kita buktikan saja. Nah, ini ya. Jadi saya mencari rata-rata dari F2 sampai F11, gitu teman-teman. Nah, ini juga bisa kita copy paste ke sebelah seperti total, kita copy, di sini kita paste. Nah, kita dapat rata-rata untuk pendapatan dalam negeri. Ini kalau kita klik di sini, nah ini ya dari H2 sampai H11 rata-ratanya, itu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel ya. Nah, ini kita highlight saja yang ingin kita beri garis-garis tabel nanti. Nah, ini kita langsung ke font ya, di ribbon home itu ada grup font. Nah, ini kita pilih yang bottom border. Nah, diklik saja. Nah, di sini ada all borders. Langsung kita klik. Nah, sehingga memunculkan garis-garis ya. Nah, sudah ada garis-garis sehingga berbentuk tabel. Nah, ini yang header row sebagai judul tabel kita bisa lebih tebalkan bordernya. Nah, kita sama seperti tadi, cuman pilih yang tick box border. Nah, sehingga bordernya hitam ya sebagai header row. Nah, header row-nya juga bisa kita ubah fontnya menjadi, contohnya ini saya rubah ke Alnil Calibri ya. Ini saya rubah ke balik ke Calibri. Nah, ini saya juga bisa beri warna fontnya. Nah, hijau saya pertebal. Nah, begini. Dan selnya saya ganti warna dengan kuning. Nah, begini teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini tabelnya mepet ke sudut ya. Tidak jelas kelihatannya. Jadi kita akan memberi tambahan satu row di atasnya. Nah, itu kita klik saja row yang paling atas, row 1. Nah, kita langsung klik kanan. Nah, di sini ada insert, kita insert saja. Nah, sehingga ada row baru di atasnya. Nah, kita beri saja judul ya, untuk judul tabel. Ini kita caps lock untuk membuat huruf menjadi kapital semua. Itu pendapatan kotor top 10 film di Indonesia. Nah, sudah. Lalu sel-sel ini yang kita lihat ini, sel-selnya ini masih terpisah-pisah. Nah, kurang rapi. Dan tulisannya masih ke samping gitu. Nah, ini bisa kita gabung sel-sel yang ini dari A sampai I ini. Itu bisa kita satukan dan otomatis yang teks ini akan menjadi posisinya di tengah. Nah, ini caranya kita highlight sel-sel yang ingin kita gabung. Nah, lalu ke grup Warp and Merge. Nah, ini cuman kita pilih yang Merge and Center. Nah, ini langsung otomatis selnya akan tergabung dan teks pendapatan kotor ini akan posisinya di tengah. Nah, kita klik saja. Nah, sudah di tengah. Selnya sudah tergabung. Jadi kalau saya klik di sini langsung sel A sampai I itu teman-teman. Nah, teksnya juga sudah di tengah. Nah, ini bisa kita ganti warna. Fontnya saya ganti ke Britannic. Nah, ini saya perbesar, contohnya 14. Nah, begitu teman-teman. Saya bold ya. Nah, oke, tabelnya sudah jadi ya, teman-teman. Sekarang saya akan coba mengeprint ya. Sebelum kita print, kita harus preview dulu. Apa yang kita print, muat nggak di halaman kertasnya nanti. Nah, itu caranya. Kita ke tab view. Nah, ini ada yang namanya page break preview yang di grup pertama ini. Nah, kita pilih saja. Nah, ini masih kecil ya, kita perbesar jadi 150%. Nah, kalau kita lihat di sini ada garis biru putus-putus. Nah, ini menandakan tabel yang kita buat itu overlap dari kertas yang akan terprint nanti. Nah, kalau saya print preview di sini, nah ini tahunnya nggak ada di sini. Tahunnya di halaman selanjutnya terpotong begini. Nah, ini kurang rapi. Nah, kita akan rapikan. Nah, caranya ada dua. Bisa kalian mepetkan lagi
kolom-kolomnya atau garis batas print ini kita tarik ke kanan. Nah, ini klik kiri, tahan, tarik ke kanan. Nah, sehingga semua data tercakup dan akan muncul pada kertas yang akan di print. Nah, kita coba print preview. Nah, semuanya ya, tahun sudah ada di sini. Nah, dan halamannya sudah satu, tidak ada halaman selanjutnya. Semuanya sudah muat di lembar 1. Nah, begitu teman-teman. Kita cancel. Nah, atau juga kalian bisa lihat di page layout yang ini. Nah, ini contohnya ya. Yang ini halaman pertama, ini halaman kedua. Nah, kita balik saja ke normal. Nah, selanjutnya saya akan coba mengubah tabel menjadi grafik ya. Nah, ini pertama-tama kita highlight dulu tabel yang ingin kita rubah ke grafik. Nah, seperti ini. Lalu langsung saja ke tab insert. Nah, di ribbonnya, di grup grafik chartnya ini ada macam-macam ya. Ada bentuk grafik batang, bentuk pie chart, dan lain-lain ya. Nah, ini kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian. Tetapi saran saya pilih yang recommended charts. Nah, recommended charts ini adalah grafik atau chart yang disarankan oleh Excel. Nanti yang cocok untuk tabel kalian. Nah, kita klik saja. Nah, ada 3 grafik yang disarankan ya. Nah, kita pilih saja grafik yang ketiga. Nah, sudah muncul grafiknya. Nah, ini kita bisa geser ke bawah. Dan ini juga bisa diperlebar seperti ini. Nah, sudah kita perlebar. Di sini ada chart title ya. Ini adalah judul grafik. Kita ambil saja yang punyanya tabel. Kita copy dan paste. Nah, seperti ini. Sudah ada judulnya di grafiknya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada data-data yang tidak penting. Yang pertama itu penonton, tidak perlu ada di grafik. Ini bisa kita hapus. Kita klik saja, langsung delete. Nah, produksi juga tidak penting. Kita klik, langsung delete. Efisiensi juga tidak penting. Dan tahun kita delete juga. Nah, begini, kita perlunya itu pendapatan saja. Pendapatan total, luar negeri, dan dalam negeri. Nah, kalau kita lihat di tabel, di sini pendapatan total selalu lebih tinggi dibandingkan dalam negeri dan luar negeri ya. Karena dia total. Nah, kita lihat pendapatan total warna abu-abu. Nah, ini selalu lebih tinggi posisinya. Gitu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat pendapatan luar negeri, itu selalu lebih rendah dibandingkan dalam negeri dan total. Nah, ini. Nah, kita lihat yang luar negeri itu, nah ini selalu lebih rendah. Gitu, teman-teman. Dan kita lihat yang dalam negeri, itu yang hijau ya. Yang hijau, nah ini dalam negeri. Itu, teman-teman. Nah, di sini, kalau saya klik di grafik, nah muncul di chart design dan format tab ya. Nah, saya klik yang chart design. Nah, ini ada banyak style chart atau grafik. Kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian. Nah, saya pilih yang background hitam ya. Nah, gini. Nah, tampilannya akan lebih menarik. Gitu, teman-teman. Jadi, kalian bisa makeover grafik atau chart kalian. Nah, selanjutnya saya ingin misalkan mengeprint cuman tabelnya aja. Ini bisa, teman-teman. Nah, kita highlight tabelnya aja. Nah, kita langsung ke tab page layout. Nah, ini. Di sini ada grup print area, kita klik saja. Nah, pilih set print area. Kita klik. Nah, ini kalau kita lihat di print preview. Nah, ini cuman tabelnya aja yang akan terprint nanti. Gitu. Nah, oke. Sekarang kita misalkan ingin grafiknya aja yang ke print nanti. Nah, kita pilih saja yang grafiknya. Langsung sama seperti tadi di tab page layout, di ribbonnya ada print area. Kita klik saja set print area. Langsung kita print preview. Nah, cuman grafiknya aja yang akan terprint nantinya. Itu, teman-teman. Jadi kita bisa set print area. Atau saya ingin dua-duanya nih, grafik dan tabel ke print. Nah, kita highlight semuanya. Ini ya, teman-teman. Nah, langsung saja ke print area sama seperti tadi. Nah, langsung ke print preview.
Nah, sudah semuanya ya, ada tabel, ada grafik, dan dalam satu halaman gitu teman-teman. Oke, sudah jelas ya. Nah, sekian video Excel pemula level 1. Nah, nantinya akan ada Excel pemula level 2. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Nah, apabila ada tanggapan atau tambahan, kalian bisa komen di bawah ini. Nah, nanti akan ada video-video Excel pemula selanjutnya. Jadi tetap di channel saya Nick Darusman. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.